Kembali bersama kami di Newsline dan tadi seperti rekan saya Iqbal katakan di segmen ini kita juga turut mendoakan ya pemirsa bersama-sama untuk kepergian seniman legendaris tanah air almarhumah Titiek Puspa yang sudah dimakamkan pada hari ini Jumat 11 April 2025. Mau nonton Beatles, wah aku tuh udah rasanya kayak mau naik surga gitu. Ya, dan pemirsa, jenazah Eyang Titiek Puspa sudah dikebumikan dan tentu pihak keluarga, kerabat maupun semua rakyat Indonesia yang mencintai sosok beliau ini mengirimkan doa yang terbaik untuk mendiang Titiek Puspa. Jadi nama lengkap Eyang Titiek Puspa sebenarnya ada Sudarwati, namun belakangan dikenal sebagai Titiek Puspa. Ini merupakan pemberian dari Bung Karno pada saat ia mulai menyanyi di istana. Pada saat itu bersama Elis Rikudus, ada juga Teresa Amanupunjo dan Sudarsih Kisowo. Saat itu ia menarik perhatian Bung Karno sehingga Bung Karno menanyakan namanya. Nah, Titiek muda saat itu hanya tertunduk malu, tak berani menatap wajah Bung Karno. Lalu ia pun mendapatkan nama baru dari nama aslinya Sudarwati menjadi Titiek Puspa. Itulah salah satu cara Bung Karno dengan memberi nama baru untuk orang-orang tertentu agar namanya menjadi terdengar indah. Betul, dan itu kita hadirkan ya, ini adalah prosesi pemakamannya tadi. Titiek Puspa, almarhumah mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada 10 April 2025, meninggal pada usia 87 tahun. Nah, memang karirnya ini sangat panjang ya, Naila, bahkan Eyang Titiek ini dikenal juga sebagai penyanyi istana, karena dari presiden ke presiden beliau selalu ada di istana, dikenal dengan karyanya yang luar biasa. Karir Titiek Puspa ini dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang dan lalu membawanya bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Iya, tahun 1963 Titiek Puspa merilis album berisi 12 lagu pemirsa yang ia ciptakan sendiri. Dan karya tersebut melambungkan namanya menjadi sosok pencipta lagu ulung di Indonesia, dan ia mengenal musik dari ayahnya ternyata yang bisa bermain piano. Bakat musiknya berkembang alamiah dan otodidak dan makin berkembang setelah menikah dengan Mus Mualim, musisi jazz Indonesia kala itu. Betul, Ya. jadi ternyata suka menulis lagu juga, bahkan satu album ditulis sendiri. Dikenal juga pemirsa, Titiek Puspa sebagai artis tiga zaman. Sejak era kakek nenek kita turun ke orang tua kita, bahkan hingga ke anak cucu, saat ini masih mengenal lagu-lagu Titiek Puspa. Bukan hanya karyanya, karakternya juga, personality yang sangat ramah, hangat, ceria, lucu juga, masih bisa melucu loh. Betul, suka canda tawa, dan katanya sangat care dengan orang-orang terdekatnya seperti itu ya. Ternyata pintar menulis juga ya, Naila. Nah, itu dia. Dan almarhumah Titiek Puspa ini juga pernah menulis cerita ya Iqbal, bertajuk Bawang Putih pada tahun 1974 dan Gadis di tahun 1980. Sementara dari karya-karyanya itu kemudian dibuat film hingga ia juga ikut berperan dalam film. Jadi bayangkan begitu multitalentanya sosok almarhumah Titiek Puspa. Betul. Bagi bangsa Indonesia. Apa tuh di daftar tadi? Tadi penyanyi, pencipta lagu, sampai penulis skenario, penulis cerita, film, sampai aktris juga. Nah, ini ternyata juga berperan di dalamnya tadi seperti Naila bilang. Saat itu ia bermain dengan tentu saja yang juga legendaris adalah Bing Slamet, kemudian Benjamin Suaib dan lain-lain. Jadi mereka nih reuni ya istilahnya. Sekarang mungkin sudah reuni dengan sahabat-sahabat terdekatnya yang pernah berkarya bersama. Dan juga penghargaan yang pernah diraih, ini bukan penghargaan kaleng-kaleng tentunya. Ada Anugerah Musik Indonesia kategori dedikasi untuk musik Indonesia pada tahun 2021. Betul, pada tahun 2008 juga nama Titiek Puspa pernah diabadikan oleh majalah Rolling Stone pemirsa sebagai salah satu dari 25 artis Indonesia sepanjang masa.
dan rekan-rekan, kerabat, serta banyak yang datang ke rumah duka ya. Seperti Reni Jayusman, penyanyi rock pada era 80-90-an, bahkan beberapa tokoh musisi muda juga hadir ke rumah duka. Sejak tadi malam ada juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah tokoh, musisi, artis, dan dari berbagai kalangan ikut mendoakan di rumah duka maupun saat berziarah. Nah Iqbal, kalau kita lihat dari suasana pemakaman, para peziarah yang ini datang dari berbagai kalangan, bahkan warga sekitar juga memang sudah memenuhi lokasi pemakaman di TPU Tanah Kusir itu sejak pagi tadi, Iqbal. Sejak pagi tadi mengantarkan Eyang Titik Puspa ke peristirahatan terakhirnya. Dan kalau kita lihat di Wisma Puspa ya, itu juga banyak sekali Naila karangan-karangan bunga yang dikirimkan. Mungkin yang tidak bisa hadir mengirimkan karangan bunga sebagai tanda duka cita. Tadi kita lihat ada dari Prabowo Subianto, dari Susi Pujiastuti, beberapa pejabat negara, dan tentu beberapa public figure yang turut mengirimkan doanya kepada almarhumah Eyang Titik Puspa. Semoga husnul khotimah dan mendapatkan yang terbaik di sisinya. Amin. Dan memang lebih dari 7 dekade terakhir, Titik Puspa sudah berkontribusi sangat besar bagi industri musik tanah air ya. Ya, pemilik nama lengkap Sudarwati itu lahir pada 1 November 1937 di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Awal karirnya dimulai saat ia berusia 14 tahun. Dan kita simak informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Lebih dari 7 dekade terakhir, Titik Puspa telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi industri musik tanah air. Pemilik nama lengkap Sudarwati itu lahir pada 1 November 1937 di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Awal karirnya dimulai saat ia berusia 14 tahun. Ketika itu ia sering mengikuti berbagai kompetisi menyanyi. Namun, keputusannya menjadi penyanyi sempat mendapat penolakan dari kedua orang tuanya. Namun, Titik Puspa tetap mengejar mimpinya di dunia musik. Berbagai prestasi dan penghargaan banyak diterima sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya seorang Titik Puspa. Tak hanya sebagai penyanyi, julukan artis serba bisa melekat pada dirinya sebagai seniman. Tak hanya musik, tapi juga dalam dunia seni peran. Lagu-lagunya juga tak lekang oleh waktu. Terbukti, banyak musisi dan para penyanyi muda yang menyanyikan kembali dan mengaransemen ulang karya-karyanya. Pada tahun 2024, Titik Puspa hadir kembali meramaikan musik Indonesia dengan meluncurkan album Legacy, The Greatest Hits edisi kedua. Selamat jalan, Titik Puspa. Legacy, itulah yang kita harapkan akan selalu dikenang, selalu menjadi inspirasi bukan hanya sesama musisi, bukan hanya sesama artis, tapi juga seluruh bangsa Indonesia bahwa ada seorang putri terbaiknya berhasil menyumbangkan kontribusi yang begitu besar bagi dunia hiburan di tanah air. Selamat jalan sang legenda tanah air Titik Puspa, karya-karyamu akan selalu dikenang bangsa. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.